Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1235. Kami tidak punya uang. Adikmu adalah akar dari keluargamu, masih harus mewariskan keturunan. Kamu setelah menikah dan menepuk pantat dan pergi. Adikmu baru berusia 19 tahun. Dia akan memiliki banyak hari baik di masa depan. Keluargamu tidak bisa hidup tanpanya. Kata-kata Elbu Marfa yang membuat wajah Elminamu pucat pasi. Dia telah terbiasa dengan penindasan pada wanita dan lebih mengutamakan pria sejak dulu, tetapi dia tidak menyangka ibunya menjadi begitu tidak simpatik. Bahkan hidup dan mati ayah diabaikan, dan dia bersikeras menikahkan putranya dan dengan alasan untuk menyembuhkan ayahnya. Di mata mereka, hidup dan mati ayah begitu tidak berharga. Thomaskin juga tidak bisa berkata-kata. Orang seperti itu memang membuat orang tidak bisa berkata-kata. Dia berbicara tentang tahayul feodal dengan sangat berakhlak, dan dia berbicara tentang tidak berbakti dan ketidakmampuan dengan sangat masuk akal, dan pada saat ini Elminamu telah dikucilkan oleh Ramon Gong dan ibunya. Sepasang ibu dan putra seperti itu benar-benar luar biasa. Elminamu tampak putus asa. Elmina, ibumu benar, aku sudah tua. Mati bukan masalah besar, pernikahan adikmu penting, itu prioritas utama. Akmalmu berkata dengan suara serak. Mata Elminamu tertuju pada ayahnya, selain rasa sakit hati, ada keputusasaan tak berujung di matanya, karena dia tahu bahwa dia pasti akan mati. Kalaupun mengeluarkan uang, dia hanya menunggu kematian. Lihat, ayah juga bilang begitu. Ramon Gong berkata dengan tidak puas. 1. Piok. Elminamu tidak bisa menahan diri menamparkan Ramon Gong. Lihat, Bu, kakak memukuliku. Ramon Gong berkata dengan mata merah, sedih, menyedihkan. Elminamu, kamu berontak. Kamu berani memukul kakakmu, kamu memukulku. Marfa yang mengomel dengan marah sambil mengusap wajah anak sulungnya. Thomaskin mencibir. Keluarga ini hanyalah harta yang hidup, dan Ramon Gong adalah pria manut pada ibu yang tidak kompeten dan tanpa pendapat. Aku seorang dokter, biar aku coba. Kata Thomaskin. Kak Thomas, apa kamu benar-benar yakin? Kata Elminamu. Tunggu, kamu seorang dokter. Benarkah? Berapa? Sudah kubilang, kami tidak punya uang. Marfa yang melihat dengan dingin, melihat ke atas dan ke bawah Thomaskin dan berkata, tidak perlu bayar, aku teman. Elminamu. Thomaskin mengerutkan kening, orang semacam ini tidak dapat hidup tanpa uang, dan dia hanya jatuh ke dalam jurang uang. Kak Thomas, tolong. Elminamu memandang Thomaskin dengan penuh harapan. Sekarang dia tidak berdaya dan tidak punya uang untuk pergi ke rumah sakit untuk berobat. Kak Thomas adalah seorang dokter. Apakah dia benar-benar punya cara? Tenang, aku di sini. Thomaskin mengangguk dan menyentuh denyut nadi Akmalmu. Dia memang sangat lemah, dan semua fungsi di tubuhnya terus merosot. Dia sama sekali tidak terlihat seperti pria berusia 40-an. Dengar dari Elminamu bahwa 6 bulan lalu tubuh ayah sangat kuat, dan hanya dalam 6 bulan terakhir berat badannya turun secara bertahap, dan dia sudah kurus kering. Thomaskin menyentuh tubuh Akmalmu. Memang ada banyak batu yang tidak terlihat, yang bahkan tidak dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Batu-batu ini sama sekali tidak seperti batu ginjal. Hanya perlu dipecahkan. Mirip dengan apa yang kamu katakan sebelumnya, memang ada banyak batu di tubuh, dan kamu mungkin akan berakhir dengan kesakitan dan kematian. Terlalu banyak untuk operasi semuanya. Setelah operasi dilakukan di beberapa tempat, kamu mungkin tidak bisa turun dari maoperas. Thomaskin berkata dengan suara yang dalam. Apa yang bisa aku lakukan? Apakah ayah aku benar-benar tidak terselamatkan? Wajah Elminamu cemberut, dan hatinya hancur. Bukan tidak mungkin, tapi mungkin lebih merepotkan.
Thomaskin berpikir. Selama kamu bisa menyembuhkan ayahku, Kak Thomas, aku bersedia melakukan apapun yang kamu minta. Elmina Mu berkata dengan penuh semangat. Baiklah, aku akan mempersiapkan jarum, kata Thomaskin. Bermain misteri, jangan melukai ayahku, jika kamu melukai ayahku, kamu tidak bisa pergi kemanapun. Ramon Gong berkata dengan dingin. Thomaskin malas untuk meladeninya. Terus terang, dia hanya ingin mengambil keuntungan. Jika Akmalmu tidak bisa disembuhkan olehnya, mereka akan mengalihkan tanggung jawab kepada dirinya. Kak Thomas, jangan khawatir, meskipun tidak sembuh, kami tidak akan pernah menyalahkan kamu. Elmina Mu berkata dengan malu. Buka bajunya. Thomaskin menggelengkan kepalanya, mengeluarkan jarum perak, dan mulai meletakkan jarum di tubuh Akmalmu. Faik. Elmina Mu buru-buru mulai melepas pakaian ayahnya, tubuhnya penuh memar, dan dia terlihat sangat aneh. Thomaskin mengambil jarum dengan cepat, dan berturut-turut menusukkan jarum ke tubuh Akmalmu. Arki. Akmalmu meraung, keringat dingin yang menyakitkan keluar, dan dia tampak ingin berdiri. Ayah, kamu baik-baik saja, ayah? Ramon Gong bertanya dengan gugup. Jika ayahku terjadi sesuatu, aku pasti akan menghajarmu habis-habisan. Ramon Gong memelototi Thomaskin dengan tatapan sombong. Dia sudah bertekad dalam hatinya, dia tidak akan bisa menyembuhkan ayahnya. Ketika saatnya tiba, dia akan mengambil kesempatan untuk memeras uangnya. Bukankah itu sangat indah? Ramon, mundur. Elmina Mu berteriak. Thomaskin terus menusuk, jeritan membuat Elmina Mu merasa seperti tersayat pisau, tetapi karena dia memilih untuk mempercayai Thomaskin, dia pasti tidak akan menghentikannya saat ini. Bisakah kamu tahan? Thomaskin memandang Akmalmu. Aku tidak takut mati, apalagi yang tidak tahan. Akmalmu tersenyum sedih, seluruh tubuhnya lemas, dan dia kehilangan sebagian besar energinya, dan bahkan teriakan terakhir menjadi lemah. Thomaskin memberi Akmalmu total 39 jarum. Setiap jarum sangat tepat. Ketika jarum tertancap di batu, jarum perak menggunakan kekuatannya untuk memecahkan batu dan mengubahnya menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Lebih cepat dan lebih akurat daripada lithotripsy laser, tapi energi Thomaskin juga terkuras besar. Penghancuran batu dengan jarum perak membutuhkan kekuatan yang besar dan pengerahan kekuatan internal untuk mencapai efek menghancurkan batu. Semua 39 batu rusak, dan wajah Thomaskin juga berkeringat. Butuh waktu 1 jam untuk menyelesaikannya. Setelah lama menghela nafas lega, Thomaskin mengangguk pada Elmina Mu. Pada saat ini Akmalmu pingsan karena kesakitan. Bawakan kertas dan pulpen. Aku akan menulis resep untukmu, cepat ambil, cepat. Harus digunakan malam ini, kata Thomaskin. Baik. Elmina Mu dengan cepat menemukan kertas dan pena. Thomaskin menuliskan resep di atas kertas, dan Marva yang tidak senang. Berapa biayanya? Bukankah puluhan ribu yuan? Meskipun Marva yang adalah orang pedesaan, mereka mengandalkan Gunung Changbai, dan banyak dari mereka mencari nafkah dengan mengoleksi jamu. Sebagian besar jamu yang ditulis oleh Thomaskin ini tersedia di rumah mereka. Bahan obat ini ada di keluarga kita. Elmina Mu sangat terkejut. Kamu pergi ngapain? Marva yang meraih putrinya dan memelototinya. Aku ambilkan obat untuk ayahku. Elmina Mu terkejut. Bahan-bahan obat itu semua baru dikeringkan tahun ini. Mereka akan dijual akhir tahun. Bisa dijual setidaknya 10.000 yuan. Jika semuanya digunakan oleh ayahmu, bagaimana adikmu menikahi istri? Marva yang dengan dingin mendengus. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denba Gosip.